Hari ini, di Rusia, jumlah jenderal di Angkatan Bersenjata Rusia berkurang 1 orang. Secara khusus, di dekat Moskow, di Balasika, sebuah mobil diledakkan. Dan pengemudi yang tewas itu diduga adalah Letnan Jenderal Angkatan Bersenjata Rusia. Dengan demikian, ini bisa menjadi likuidasi keempat yang berhasil terhadap perwira tinggi Rusia. Dan ini terjadi meskipun baru kemarin muncul berita bahwa Dinas Rahasia Rusia untuk sementara mematikan sebagian sistem pengawasan video khusus yang digunakan untuk melindungi diktator Rusia Vladimir Putin dan lingkaran terdekatnya. Secara khusus, hal ini terjadi setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran, yang menunjukkan kemampuan baru kecerdasan buatan untuk pengawasan. Sementara itu, muncul berita di saluran Telegram bahwa terjadi lagi ledakan di Moskow, khususnya di bagian barat daya Moskow, dan satu mobil lagi meledak. Namun, kita juga akan membahas detail ledakan ini di episode kali ini. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik. Nama saya Alexei Peci, silakan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Jadi, dilaporkan bahwa sebuah mobil meledak hari ini di Balasika, dekat Moskow. Rekaman tersebut sudah tersebar di internet dan sekarang diberitakan bahwa pengemudi yang tewas itu mungkin adalah Letnan Jenderal dari Tentara Pendudukan Rusia. Dengan demikian, ini bisa menjadi keberhasilan keempat dalam menyingkirkan perwira tinggi Rusia. Sumber-sumber Rusia langsung melaporkan bahwa korban berusia 62 tahun. Dan inilah yang pertama kali mengabarkan bahwa seorang perwira militer berpangkat tinggi adalah pengemudi mobil tersebut. Hal ini ditulis oleh salah satu saluran Telegram pro-militer anonim. Secara resmi, aparat keamanan Rusia belum mengomentari jabatan korban yang tewas. Namun di daerah ini, sebagian besar memang dihuni oleh para militer. Dan dalam pesan saluran Telegram Rusia, dia disebut sebagai tentara yang jujur dan patriot yang hari ini telah dilenyapkan. Secara khusus, ledakan di kota Balasika di wilayah Moskow terjadi di daerah yang sama di mana sedikit lebih dari setahun yang lalu. Mobil Wakil Ketua Staf Umum Federasi Rusia Yaroslav Moskalik diledakkan. Ini adalah kawasan tempat tinggal para personel militer. Di sana tinggal para pejabat militer tinggi Rusia dan tampaknya hari ini satu lagi telah dieliminasi. Dilaporkan bahwa jarak antara lokasi ledakan tahun lalu dan hari ini sekitar 300-350 meter. Mobil BMW X3 meledak, terbakar, dan menabrak mobil yang diparkir. Seorang saksi mata berhasil memberikan keterangan. Mereka mencoba mengeluarkan sopirnya, tapi dia tidak selamat. Momen ledakan itu terekam oleh kamera dan kita juga bisa melihatnya. Diduga bahan peledak diletakkan di belakang supir. Kabarnya dia mengalami luka akibat serpihan di punggungnya. Mobil itu baru saja keluar dari tempat parkir ketika ledakan terjadi. Dan inilah salah satu versinya. Bahan peledak itu diaktifkan dari jarak jauh. Dan sekarang muncul detail mengenai siapa yang mungkin terlibat. Jadi di dekat Moskwa hari ini, kepala administrasi utama telah dilenyapkan dari Direktorat Artileri dan Roket Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, yaitu Damir Davidov. Nah, khususnya, sekarang hal ini sudah ditulis oleh para koresponden militer Z Rusia. Mereka mempublikasikan semakin banyak rekaman ledakan tersebut. Dan jelas ya, satu lagi perwira tinggi Rusia telah dieliminasi. Secara keseluruhan, jumlah jenderal di tentara Rusia ada lebih dari 1.000. Dan dengan pangkat ini, ada baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Mereka bisa saja jenderal, kolonel, jenderal letnan, dan sebagainya. Dan jenderal letnan, orang yang hari ini dieliminasi, adalah pangkat tertinggi kedua di jajaran perwira tinggi, yang memberikan hak untuk memimpin korps tentara atau bahkan distrik militer. Dan justru para jenderal letnan yang secara aktif tewas di Moskow dan wilayah sekitarnya. Dan saya ingatkan lagi beberapa episode sukses lainnya. Pada bulan Desember tahun 2024 di Moskow, sebuah skuter meledak dan menewaskan Letnan Jenderal Igor Kuznetsov. Lalu pada bulan April tahun 2025 di Balasika yang sama,
Wakil Kepala Direktorat Utama Staf Umum, Yaroslav Maskalik, tewas dalam ledakan. Dia juga berpangkat Letnan Jenderal, dan sekali lagi saya tekankan, jarak antara lokasi ledakan Maskalik dan ledakan hari ini hanya sekitar 350 meter. Lalu pada bulan Desember tahun 2025, ledakan terjadi di Moskow. Dan saat itu, Kepala Departemen Operasi dan Pelatihan Tempur Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Letnan Jenderal Vanil Savchuk-Sarvarov, tewas. Tentu saja, ada juga upaya pembunuhan yang gagal pada bulan Februari terhadap Wakil Ketua GRU, Letnan Jenderal Vladimir Aleksiev dari Kementerian Pertahanan Rusia. Tapi di sini saya ingin mencatat satu hal menarik. Faktanya, saya ulangi lagi, bahwa di tempat yang sama pada akhir tahun lalu juga sudah terjadi ledakan. Seorang letnan jenderal telah tewas. Satu lagi, dan tampaknya hal ini tidak memberikan pelajaran apapun bagi orang Rusia. Di sisi lain, baru-baru ini muncul informasi, khususnya dari Financial Times, tentang fakta bahwa Dinas Rahasia Rusia untuk sementara mematikan sebagian dari sistem pengawasan video khusus yang digunakan untuk menjaga diktator Rusia Vladimir Putin dan lingkaran terdekatnya. Hal ini terjadi setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Teheran. Kejadian ini menunjukkan kemampuan baru kecerdasan buatan untuk pengawasan. Dan menurut sumber Financial Times, sistem baru diaktifkan kembali setelah para insinyur memeriksanya dan mencoba mengisolasinya sepenuhnya dari internet. Menurut laporan tersebut, intelijen Israel mendapatkan akses ke sejumlah besar rekaman dari kamera lalu lintas di Teheran. Hal ini membantu menentukan lokasi dan waktu pasti pertemuan Khamenei dengan para sekutu terdekatnya pada tanggal 28 Februari. Dan selama serangan tersebut, beberapa pejabat tinggi aparat keamanan Iran tewas. Di Rusia, muncul kekhawatiran bahwa teknologi kecerdasan buatan modern memungkinkan untuk menganalisis jutaan jam video dari ribuan kamera dan dengan cepat menemukan orang-orang tertentu atau pola perilaku. Dan inilah Direktur FSB Alexander Bortnikov minggu lalu memperingatkan para pimpinan regional aparat keamanan tentang risiko sistem seperti itu dengan kecerdasan buatan. Nah, begitulah yang ditulis oleh Financial Times. Alat baru berbasis kecerdasan buatan. Ini benar-benar memungkinkan untuk mencari dalam video tidak hanya wajah atau mobil, tetapi juga perilaku tertentu. Misalnya, menemukan orang-orang yang saling memberikan tas, mengubah penampilan, atau bergerak melalui rute yang tidak biasa. Dan kecerdasan buatan sudah mulai mendeteksi dan memahami. Misalnya, mobil ini berkendara dengan cara yang aneh. Kemungkinan besar ada sesuatu yang disembunyikan. Rusia sebelumnya juga sudah memiliki kekhawatiran terkait keamanan Vladimir Putin, terutama karena aktivitas dinas rahasia Ukraina. Dan menurut informasi Financial Times, FSB, pihak Ukraina sudah pernah mendapatkan akses ke kamera jalan Rusia, serta menggunakan data ponsel selama operasi terhadap militer Rusia. Pada saat yang sama, narasumber Financial Times di kalangan peretas Ukraina menyatakan bahwa kamera di Moskow, khususnya di dekat Kremlin, masih berfungsi dan sering diretas. Dia tidak menjelaskan apakah Ukraina memiliki kemampuan untuk menganalisis data ini secara besar-besaran menggunakan kecerdasan buatan. Namun, kemampuan seperti itu ada. Ada perasaan bahwa sebenarnya, ya, mereka punya. Di sini, saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan beri suka. Dan tunggu saja, hari ini masih akan ada banyak episode menarik di saluran YouTube ini. Secara khusus, kita akan membahas apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Di sana, tentara Amerika benar-benar mengalami bencana. Kita akan membahas secara detail pertemuan rahasia tertutup antara Zelensky dengan orang-orang Amerika. Kita juga akan membahas tentang Abramovich yang ingin mereka tutupi tapi semuanya terungkap. Kita akan membahas larangan masuk Uni Eropa bagi semua warga Rusia yang pernah berperang melawan Ukraina, yang disebut sebagai peserta SVO. Akan ada beberapa topik menarik lainnya, jadi pastikan untuk berlangganan saluran YouTube ini. Di sini saya akhiri, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.